tidak mengurangi dari rasa hormat dan takjub saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa di tempat yang mulia ini dalam rangka acara muhadarah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, pemimpin umat yang mendapatkan mandat dan tak pernah hianat walaupun bebannya sangat berat, sang pemberi syafaat agar kita selamat dunia dan akhirat, yakni Habibina wa Syafina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ujung hadirat, muslimin ujung muslimat, yang ganteng sama yang cantik. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Allah. Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu bergaul, maka tidak heran lagi jika saling memanggil atau atu dengan saling menyapa, apa kabar atu. Namun ingat, semua itu ada peraturannya dengan tidak saling menghina, baik dalam bentuk caci maki, memberi gelar buruk, mencela, baik dengan ucapan atau gerakan, baik berhadapan secara langsung atau yang tidak langsung, seperti banyak terjadinya di media sosial. Betul apa betul? Betul. Hadirin hadirat, dari Abu Zurai Zabir bin Sulaim radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Zurai berkata, Ya Rasulullah, berilah nasihat kepadaku. Rasulullah memberi nasihat, la tasubbanna ahadan, janganlah kamu mencaci siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Zurai berkata, aku pun setelah itu tidak mencaci siapapun, baik kepada seorang merdeka, seorang budak, seekor unta maupun seekor kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebelum menghina, para hadirin harus ingat, menghina makhluk berarti menghina Khalik. Para hadirin harus ingat, bisa saja orang kita hina, pasti kedudukannya lebih jauh tinggi dan mulia daripada kita di hadapan Allah. Para hadirin harus ingat, orang yang dihina pasti memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Betul apa betul? Betul. Jika ada yang mencaci maki menghina, sebenarnya dia yang hina. Sebagaimana qaulul Imam Asy-Syafi'i, ketika sudah dicaci maki, dihina bisa-bisan oleh seseorang, beliau berkata, yajidu safa'atan wa yajidu izzah. Dia bertambah hina dengan penghinaannya dan aku bertambah mulia. Kal'ud yajdadu bil ifraqi tiba, bagaikan kayu gaharu yang semakin harum apabila dibakar. Ditambah lagi dengan pengamat pelaku menyatakan bahwa orang yang suka menghina, dia sedang stres, depresi, frustasi atau gangguan kejiwaan. Nauzubillah min. Sesama muslim saling menghina, saling membina ya, saling menghina, saling menjaga ya, saling menghina, saling melarang ya, saling menghina, saling membela ya. Setiap manusia, lelaki atau wanita, jangan saling menghina, karena hina bagi penghina. Seharusnya sesama manusia, apalagi saudara yang satu agama, seiman dan takwa, harus saling membina, harus saling menjaga kayak kita bersama. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita stop hina menghina budaya yang hina, ejek mengejek budaya yang jelek. Kekuatan lisan kita bukan untuk itu, caci maki, hina menghina melulu. Pertahankan, jaga lisanmu, sesama muslim tata berseteru bareng-bareng. Kekuatan lisan kita bukan untuk itu, caci maki, hina menghina melulu. Pertahankan, jaga lisan.
sesungguhnya Allah Maha penerima taubat bagi Maha penyayang. Ghibah atau gosip adalah menyebut-nyebut orang yang tidak ada di hadapan penyebutnya tentang sesuatu yang kurang disenangi oleh yang disebutkan, seperti aibnya. Jika hal yang dibicarakan memang tidak pada hal yang bersangkutan, maka disebut buhtan, kebohongan besar. Ghibah memang terlihat sepele, hanya pergelagan lisan, membicarakan aib orang lain, padahal akibatnya sangat fatal, bisa menodai kehormatan seseorang. Aib terus menyebar luas, sehingga terus menyebar luas, sekampung, sekabupaten, senegara. Apalagi kita jika ghibah atau gosip di media sosial, itu lebih kejam karena akan cepat tersebarnya dalam hitungan menit. Bahkan orang yang di luar negeri pun akan mengetahui aib seseorang. Kerugian dari ghibah adalah merusak keharmonisan sosial, mengajarkan kebodohan, serta melenyapkan pahala puasa serta yang dirasakan hanyalah lapar dan haus. Ditambah lagi, Profesor Dr. Buya Hamka berpendapat ghibah kerap kali menjadi mata rantai kemunafikan. Coba kita lihat orang yang sedang ghibah. Rata-rata orang yang menggunjing hanya berani di belakangan. Lidahnya begitu lincah. Si anu tuh bla 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 bla. Si Fulan tuh anu. Dia tuh begini begitu begono begini begitu. Begini begitu begono begini. Tiba-tiba orang yang digunjing tiba. Setelah itu langsung merubah ekspresi wajah dan topik pembicaraan. Itulah sifat munafik. Ghibah menyeret pelakunya dalam sifat munafik. Naudzubillah min dzalik. Hadirin hadirat, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika aku diangkat Mi'raj naik ke atas langit, aku melewati kaum yang berkuku tembaga yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Lalu aku bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjawab, mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, yaitu suka berghibah. Hadis riwayat Abu Daud. Sudah seharusnya kita benci terhadap ghibah, sebagaimana secara naluriah kita benci memakan daging saudara kita yang sudah mati. Jijik tahu, kayak film zombie yang ada di film Dima. Coba pikirkan aib kita begitu lebih banyak supaya tidak sibuk memikirkan aib orang lain. Betul apa betul?